New Line Production atau bisa dikenal dengan New Line Cinema merupakan salah satu studio pembuatan film asal Amerika. Studio ini udah didirikan dari tahun 1967 oleh Robert Say dan Michael Lane, dan setelahnya New Line Cinema berkembang sebagai distributor film yang kemudian menjadi sebuah studio produksi yang independen. Barulah di tahun 1996 studio ini menjadi anak perusahaan dari Time Warner sejak tahun 1996 yang kemudian bergabung dengan Warner Bros pada tahun 2008 guna mengembangkan bisnisnya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas 10 film terbaik dari New Line Cinema di tahun 2021 sampai dengan 2022. Yuk kita simak listnya. You don't even need to wear makeup. What was that? Film pertama The Fallout 2021. The Fallout yang disutradarai oleh sutradara wanita bernama Megan Park ini dibintangi oleh Jenna Ortega, Maddie Ziegler, dan Shailene Woodley. Rilis perdana di tahun 2021 dan berdurasi sekitar 96 menit. Mengisahkan tentang Fada, seorang gadis remaja yang terjebak di sebuah peristiwa penembakan massal yang menewaskan beberapa siswa di sekolahnya. Waktu kejadian, dia lagi di toilet barengan dengan dua siswa lain, Mia dan Quinton. Nah, sejak saat itu Fada mengalami trauma, tapi juga dekat dengan Mia dan Quinton. Keluarga dan teman-temannya udah berusaha untuk membantu mulihin mentalnya ini. Fada pun mulai berubah sikapnya dan akrab dengan hal-hal yang negatif. The Fallout ini menampilkan isu yang kuat banget soal trauma. Drama yang disajikan hangat sekaligus suram. Film ini juga seakan-akan menegaskan kalau kekerasan senjata api yang udah kelewatan batas di Amerika itu harus dihentikan. Bukan hanya karena timbulnya banyak korban yang meninggal atau terluka, tapi adanya jiwa-jiwa yang mengalami rasa trauma. Ending yang ditawarkan di sini realistis karena kenyataannya seseorang bakal tumbuh dengan trauma itu sendiri. Did you know anyone who died? Selanjutnya ada film Malignant 2021. Setelah sempat menggarap Aquaman di tahun 2018 dan menjadi salah satu film tersukses dalam dunia DC Extended Universe, James Wan balik lagi ke genre yang emang udah dikuasain banget, horor dan slasher. Dengan filmnya yang berjudul Malignant, film ini rilis di tahun 2021 dengan durasi sekitar 111 menit dan dibintangi oleh Annabelle Wallis, Maddie Hasson, dan George Young. Malignant mengisahkan tentang Madison Michael, seorang perempuan yang suaminya baru saja dibunuh oleh sosok misterius. Enggak cuma kehilangan suami, janin yang lagi dikandung juga gugur karena ulah sosok misterius tersebut. Teror yang terjadi enggak sampai situ aja, banyak rangkaian tragedi yang menimpa dirinya. Termasuk ketika dia mendapati sejumlah penerawangan yang bikin dia seakan-akan hadir di setiap lokasi pembunuhan selanjutnya yang dilakukan oleh sang sosok misterius. Sialnya ketika Madison dan sang adik mencoba untuk meminta bantuan kepada pihak kepolisian, dia justru dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan sang suami serta sederetan kasus pembunuhan yang enggak dia lakukan. Malignant tentu aja bikin warna baru di dalam filmografi horornya James Wan. Eksplorasinya bebas namun tetap terlihat handal dalam mengeksekusi jalan cerita. Annabelle Wallis selaku aktor utama dalam film ini juga memberikan penampilan yang sangat prima. He's the devil. Kimmy? I'm here. Hey, hotness! Selanjutnya Kimi 2022. Kimi adalah sebuah film yang dirilis pada tanggal 10 Februari tahun 2022 di layanan streaming HBO Max. Ceritanya sendiri punya latar belakang pandemi COVID-19 di United States. Disutradarai oleh sineas kawakan Steve Soderbergh dan dibintangi oleh Zoe Kravitz, Rita Wilson, dan Devin Ratray. Kimi sendiri punya durasi yang terbilang cukup singkat, yaitu sekitar 89 menit. Bercerita tentang Angela, seorang programmer suara untuk teknologi bernama Kimi, hidup sendirian di apartemen. Angela sendiri mengidap penyakit agoraphobic, yaitu seseorang yang punya rasa takut berlebihan akan dunia luar. Angela menemukan petunjuk yang bikin dia menyadari sebuah kasus kejahatan yang sangat darurat untuk ditangani. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut, dia harus melawan rasa takutnya akan dunia luar.
Kimi menjadi sebuah tontonan dengan genre thriller yang membawa unsur teknologi dengan kemasan yang menarik dan penuh dengan kejutan. Film ini menawarkan storyline yang cukup padat dan segar yang didukung oleh performa aktris sekelas Zoe Kravitz. Kimmy! I'm here. Selanjutnya Don't Worry Darling 2022. Sebelum perilisannya, Don't Worry Darling ini udah banget muncul kontroversinya. Mulai dari sutradaranya sampai para aktor filmnya yang terlibat beberapa rumor dan kontroversi. Contohnya saja Florence Pugh yang berselisih dengan Olivia Wilde. Hubungan Chris Pine yang enggak akur sama Harry Styles. Pemecatan Shia LaBeouf sampai filmnya yang ngekat bagian Kiki Lane dan Ariel Stasely. Don't Worry Darling sendiri tayang perdana di Venice International Film Festival pada tanggal 5 September tahun 2022. Film ini bercerita tentang pasangan suami istri bernama Jack dan Alice Chambers yang hidup bahagia di sebuah perumahan mewah. Pada suatu hari, Alice pergi ke suatu tempat terlarang untuk para istri yang tinggal di perumahan. Sialnya, sejak datang ke tempat tersebut, Alice sadar ada sesuatu yang enggak beres dengan kehidupannya dan semua hal yang ada di sekitarnya. Don't Worry Darling punya premis yang unik, penuh misteri yang cukup memikat penonton untuk penasaran. Walau terasa membosankan di paruh pertamanya, tapi plot akhirnya mulai menggoda penonton untuk tertarik. Pertanyaan mulai bermunculan, teka-teki mulai diperjelas sampai kita mungkin sudah mengira-ngira dan memprediksi jawaban atas misteri tersebut. Florence Pugh sendiri kayaknya memang dia nggak pernah gagal untuk memukau penonton, termasuk dalam film yang satu ini. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Selanjutnya Black Adam 2022. Black Adam menjadi salah satu film yang paling dinantikan di tahun 2022. Ini terjadi bukan karena hanya menjadi bagian dari DC Extended Universe, tapi juga hype tinggi yang udah dibangun sama Dwayne Johnson selaku pemeran utamanya. Berkat dia juga produksi film yang kena berbagai kendala sejak pengumuman awalnya di tahun 2014 ini akhirnya rilis. Selain menjadi debut buat Black Adam, ada juga penampilan perdana dari Justice Society. Film ini diarahkan oleh sutradara Joe Collet-Serra dan dibintangi oleh Don Johnson, Don Cantinio, Pierce Brosnan, Aldis Hodge dan lainnya. Dari budget yang super gede sebesar 200 juta US dollar dan sayangnya cuma dapat penghasilan sebesar 393,3 juta US dollar. Mengisahkan tentang Black Adam yang mana dia dulu adalah seorang penduduk Kandak bernama Ted Adam yang punya kekuatan para dewa. Namun ia justru gunain kekuatannya dengan cara yang salah sehingga bikin dia dikurung sampai ribuan tahun lamanya. 5.000 tahun berlalu, Black Adam kembali bebas dan berkeliaran di zaman modern. Hal ini membuat Justice Society yaitu Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher, dan Kellen datang mengincar dirinya. Secara keseluruhan, Black Adam memang tidak begitu menarik dalam hal kesatuan cerita, namun tetap menjadi sajian yang menyenangkan untuk penggemar DC dan film aksi superhero. Terlebih ketika penampilan dan pertarungan antara Black Adam dan Justice Society. Visual film ini secara keseluruhan tampil dengan maksimal. Up to you. Did he just catch a rocket? He got a rocket. This is the story of mine. Bookends? They have baseballs on them. Nintendo. Electronic intelligence so advanced. Selanjutnya 8-Bit Christmas 2021. 8-Bit Christmas merupakan film drama komedi yang diarahkan oleh sutradara Michael Doss dan ditulis oleh Kevin Jacobowski, yang juga berdasarkan adaptasi pada novelnya sendiri yang menampilkan kisah masa kanak-kanak pada tahun 1980-an. Film ini dibintangi oleh Neil Patrick Harris, Winslow Fegley, dan Julianne Rappel. Ditulis Rotten Tomatoes sendiri, film ini termasuk dalam jajaran list 100 film Natal terbaik sepanjang masa. 8-Bit Christmas menceritakan tentang kisah masa kanak-kanak pada tahun 1980-an dengan latar tempat pinggiran kota Chicago. Seorang anak berusia 10 tahun bernama Jack Daly ini berpetualang bersama teman-temannya demi mendapatkan hadiah Natal sebuah video game Nintendo yang canggih. 8-Bit Christmas sendiri cocok buat menemani kalian dan keluarga merayakan Natal ataupun menjadi solusi untuk film ketika liburan. Sinema komedi ini bercerita tentang persahabatan, nostalgia, dan serunya bermain game. Kemampuan akting dari Neil Patrick Harris juga menjadi nilai tambah dari film ini. Video games
Jesus. Selanjutnya ada film The Conjuring The Devil Made Me Do It 2021. The Conjuring The Devil Made Me Do It yang menjadi installment ketiga franchise The Conjuring kali ini udah nggak menggandeng lagi James Wan. Beliau udah duduk menjadi produser dan Michael Capps lah yang menggantikannya. Kali ini ceritanya mengambil salah satu kasus legendaris di Amerika pada tahun 1981 yang pernah ditangani oleh pasangan Warren. Kasus tersebut adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda bernama Ernie Johnson. Sementara itu, Vera Farmiga dan Patrick Wilson masih menjadi peran Ed dan Lori Warren. Berfokus pada kasus pembunuhan nyata yang dilakukan oleh Ernie Johnson pada tahun 1981. Ernie mengaku melakukan pembunuhan tersebut tanpa dia sadari karena dirinya pada saat itu lagi dirasuki oleh iblis. Ed dan Lauren kemudian turun tangan untuk membuktikan apakah pengakuan Ernie ini memang benar adanya atau hanya bualan mereka. Overall, The Conjuring The Devil Made Me Do It ini masih bertensi tinggi walau hantunya enggak seseram biasanya. Tetapi alur cerita, pengambilan gambar, suara, dan performa beberapa peran yang mengesankan bisa membangun suasana yang cukup menyeramkan. Why'd they put you in a fire tower? Well, I'm just lucky, I guess. I read the wind wrong. Selanjutnya, Those Who Wish Me Dead 2021. Those Who Wish Me Dead ini merupakan film terbaru dari Angelina Jolie yang sebelumnya sempat mengisi suara di film animasi berjudul The One and Only Ivan. Film ini diarahkan oleh sutradara Taylor Sheridan dan kisahnya sendiri diadaptasi dari novel berjudul sama karya Michael Korczak di tahun 2014. Selain Angelina Jolie, ada juga aktor-aktor terkenal lainnya yakni Nicholas Hoult, Aidan Gillen, dan John Brental. Those Who Wish Me Dead ini berkisah mengenai pertemuan yang enggak disengaja antara seorang anggota pasukan khusus pemadam kebakaran hutan yaitu Hannah Faber dengan seorang anak laki-laki bernama Connor. Sayangnya pertemuan tersebut enggak berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan karena Connor baru saja menyaksikan ayahnya dibunuh dan saat ini sedang berada dalam pelarian dari dua orang pembunuh sang ayah yaitu Patrick Blackwell dan Jack Blackwell yang kini juga sedang mengincar nyawanya. Mengetahui tragedi ini, Hannah pun mulai menyusun rencana untuk dapat menyelamatkannya. Film ini kembali membuat kita melihat Angelina Jolie di film action lagi. Walaupun udah nggak muda lagi, tapi acting dan energinya nggak perlu diragukan lagi. Namun sayangnya ada banyak misteri dan plot hole yang mengganggu sampai akhir cerita. What happens next? On a mission in Brazil to capture a wanted fugitive. When we got there. Selanjutnya Mortal Kombat 2021. Mortal Kombat merupakan film yang mengadaptasi franchise game fighting legendaris dengan judul yang sama. Mortal Kombat sendiri udah sering banget diadaptasi menjadi film, namun sayangnya digarap dengan enggak serius, jadi kebanyakan hasilnya kurang memuaskan. Kali ini kita bisa melihat keseriusan dari balik layar filmnya. James Wan direkrut menjadi produsernya dan juga salah satu aktor Indonesia kenamaan yakni Joe Taslim pun ikut memeriahkan filmnya. Selain Joe Taslim, ada juga Hiroyuki Tanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, dan Ludi Lin yang membintangi film ini. Mortal Kombat sendiri membawa kita untuk ngikutin Cole Young, seorang pejuang seni bela diri kampran yang nggak tahu kalau dia punya garis keturunan yang tersembunyi yang bikin dia diburu sama Sub-Zero. Prihatin sama keluarganya, Doi akhirnya ngumpulin kelompok pejuang yang dipilih buat membeli Etherhelm melawan Outworld. Punya jarak 24 tahun dari film live action terakhirnya, otomatis bakal bikin Mortal Kombat terbaru bakal lebih matang dan lebih banyak perbaikan dari semua departemen, entah itu skrip, aktor, ataupun CGI-nya. Hasilnya tentu saja pencipta game Mortal Kombat terkesima karena menjadi ajang cuci mata dan membawa semua yang dicintai dari gamenya. Apalagi dengan opening scene yang thrilling dan seru banget itu. Tapi walaupun begitu, Mortal Kombat masih banyak perlu perbaikan terutama dari segi dialog. Guys like me were brought up to follow codes. What'd you say? What? Antonio Soprano. I wonder if I can talk to you. Dan untuk di puncak daftar, ini ada film The Magnificent of Newark 2021. The Magnificent of Newark merupakan prequel dari series terkenal Sopranos yang disutradarai oleh Alan Taylor yang sebelumnya sempat menggarap Thor The Dark World di tahun 2013.
Sebenarnya film ini direncanakan rilis di tahun 2020, namun kemudian rencana tersebut batal dan dipindah tanggal ke tanggal 12 Maret 2021 akibat pandemi sebelum akhirnya mengalami penundaan kembali ke September 2021. The Many Saints of Newark ini menceritakan tentang tahun-tahun awal pembentukan gangster New Jersey, Tony Soprano. Berlatarkan era ledakan kerusuhan Newark ketika para gangster mulai bangkit dan menantang kedikdayaan keluarga kriminal DiMeo yang punya pengaruh sangat kuat di kota tersebut. Seperti Soprano, film ini lebih banyak mengeksplor tentang kepribadian tiap karakternya daripada alur ceritanya sendiri. Sebagai penonton, untungnya kita nggak perlu harus menjadi soprano penggemar untuk memahami ceritanya. Tapi memang harus terbiasa dengan film-film mafia. Namun memang jangan mengharap lebih dari filmnya aja. As far as your nephew goes, I'm listening. stay out of his life. Kira-kira mana nih film dari studio New Line Cinema yang menjadi favorit kalian di tahun 2021 sampai dengan tahun 2022? Yuk tulis di kolom komentar.